Halo teman-teman, perkenalkan saya Angel Patricia Utapea dengan NIM 25130410109. Jadi kali ini saya akan membahas dan memberikan sedikit penjelasan dari bagian dari morfologi daun. Sebelum ke morfologi daun, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu daun. Daun merupakan bagian dari tumbuhan. Kita akan menemui daun di tumbuhan. Dan kita juga tidak hanya menemui hanya satu daun saja, dan pastinya akan melihat ada beberapa daun yang ada di tumbuhan. Nah, jadi teman-teman, di morfologi daun, kita akan menemui pembahasan mengenai bagian-bagian daun. Bagian-bagian daun dan yang lainnya. Contoh umum yang termasuk dari bagian-bagian daun, itu yang pertama adalah upi daun atau pelepah daun dengan nama ilmiah vagina. Yang kedua, kita juga akan menemukan pembahasan mengenai tangkai daun dengan nama ilmiah petiolus. Dan yang ketiga, kita akan menemukan pembahasan bagaimana itu helaian daun atau dengan nama ilmiah lamina. Jadi teman-teman, tiga bagian yang saya sebutkan itu sudah merupakan bagian dari daun lengkap. Jika dari ketiga bagian tersebut sudah dimiliki oleh daun, maka daun tersebut sudah termasuk bagian daun lengkap. Tetapi teman-teman perlu kita ketahui, tidak semua jenis tumbuhan itu memiliki yang namanya daun lengkap. Bisa saja 3 diantaranya tidak memiliki satu bagian, itu bisa saja juga tidak memiliki yang kedua dari 3 tersebut. Itu dinamakan daun tidak lengkap. Jadi untuk pembahasan umumnya kita akan bahas bagaimana itu morfologi daun. Teman-teman, kita akan membahas bagaimana itu sifat-sifat dari daun. Ini sangat penting untuk kita perhatikan dan ini merupakan bagian yang paling penting di dalam morfologi daun. Yang pertama, kita akan membahas bangunnya. Sesungguhnya bangunnya helaiannya, ini bagaimana bentuknya, kita akan bahas. Yang kedua, kita akan bahas ujung. Ujung atau nama ilmiahnya apex. Yang selanjutnya kita akan bahas pangkal. Ini pangkalnya dengan nama ilmiah basic. Yang selanjutnya kita akan bahas tepi daun. Bagaimana tepi daunnya? Ini disebut margo. Yang selanjutnya kita akan bahas tulang daun. Tulang daun dengan nama ilmiah nervado. Dan yang selanjutnya kita akan bahas daging daunnya atau teksturnya dengan nama ilmiah intervenium dan bagian-bagian lainnya. Yang pertama, kita akan bahas bangunnya atau bentuknya. Mungkin teman-teman kalian berpikir kalau bentuk atau bangun dari daun itu hanya bagian yang menyirip atau yang menjari. No, salah. Jadi saya akan jelaskan bagaimana bentuk daun. Yang pertama, ada di bagian-bagian daun, di bagian bangunnya daun, ada 4 yang harus kita bahas. Yang pertama, yang bagian melebarnya itu terdapat di tengah-tengah pas daun. Yang kedua, yang bagian terlebarnya itu terdapat di bawah, di atas tengah-tengahnya daun. Dan yang ketiga, yang bagian terlebarnya itu terdapat di tengahnya, di bawah tengah-tengahnya daun. Dan yang terakhir, yang keempat, itu yang bagian terlebarnya tidak ada sama sekali. Mulai dari ujung sampai ke pangkal, dia merata. Yang pertama, yang bangunnya yang titik terlebarnya itu di tengah-tengahnya. Di situ kita ada menemukan bermacam-macam bentuk. Yang pertama itu yang bentuknya bulat telur. Bentuknya bulat telur itu biasa kita dapat di daun kelor. Yang selanjutnya ada bangun perisai seperti ini. Yang selanjutnya ada bangun jorong. Yang selanjutnya ada bangun memanjang. Dan yang selanjutnya ada bangun lancet. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke bagian yang terlebarnya terdapat di
bawah tengah-tengah layan daun. Di sini juga kita akan menemukan dua jenis. Yang pertama yang pangkalnya bertoreh dan yang kedua yang pangkalnya tidak bertoreh atau melekat. Yang di pertama, yang pangkalnya bertoreh, kita akan menemukan jenis daun dengan jenis daun bulat telur. Yang kedua yaitu bangun segitiga, dan yang ketiga yaitu bangun belah ketupat. Dan yang selanjutnya, yang pangkal daunnya tidak bertore atau tidak melekat, itu bisa kita temui terdapat berbagai macam-macam jenis bentuk. Yang pertama itu bangun jantung, dia contohnya seperti daun sirih. Dan yang kedua bangun ginjal, jadi teman-teman bentuknya menyerupai ginjal kita atau kelinjak. Dan yang ketiga yaitu bangun anak panah, dia menyerupai bentuk anak panah. Dan yang selanjutnya yaitu bangun tombak. Dan yang terakhir itu adalah bangun bertelinga. Yang selanjutnya kita akan bahas yang bagian terlebarnya di atas tengah-tengah daun. Di sini ada kita temui berbagai macam-macam bentuk. Yang pertama bangun bulat telur sungsang, yang kedua bangun jantung sungsang. Yang ketiga itu adalah bangun segitiga terbalik, dan selanjutnya ada bangun sudip. Yang selanjutnya adalah bagian yang tidak ada bagian terlebarnya sama sekali, yang mulai dari ujung sampai pangkalnya itu rata. Di sana kita juga akan menemukan dua jenis macam. Yang pertama itu bangun garis, yang kedua itu bangun pita. Yang ketiga itu bangun padang. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas ujung daun. Ujung daun atau dengan nama ilmiah apex. Yang pertama itu bagian runcing, yang bentuknya seperti ini dengan nama ilmiah acutus. Yang kedua yaitu bagian yang meruncing seperti ini teman-teman dengan nama ilmiah acuminatus. Yang ketiga bagian yang tumpul dengan nama ilmiah obtusus. Yang keempat yaitu yang membulat dengan nama ilmiah rotundatus. Yang selanjutnya yaitu bagian rompang. Yang selanjutnya bagian yang terbelah. Ya, bentuk daunnya seperti terbelah, teman-teman. Dengan nama ilmiah retusus. Yang selanjutnya yaitu yang bagian berduri dengan nama mucronatus. Yang selanjutnya kita akan bahas pangkal daun, basis. Jadi, di sini ada berbagai macam bentuk. Mungkin teman-teman sekalian belum mengetahui pangkal daun itu ternyata punya macam-macam. Jadi saya akan jelaskan. Yang pertama itu yang runcing. Jadi di pangkal daun ini sebenarnya hampir sama di ujung sama yang di ujung daun, cuman ada perbedaan sedikit. Di pangkal yaitu yang pertama itu yang runcing, acutus, dan yang kedua itu meruncing, acuminatus, dan yang ketiga ada yang tumpul, yang keempat ada yang membulat, rotundatus, dan yang kelima itu ada yang rompang, dia rata, ini truncatus, dan yang selanjutnya ada yang bagian berlekuk seperti membentuk clove di bagian bawahnya dengan nama ilmiah emarginatus. Yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana itu tulang daun. Jadi teman-teman ini disebut ibu tulang daun. Costa. Costa adalah nama ilmiah dari ibu tulang daun. Ini yang mulai dari pangkal, lanjut tulang sampai ujung. Dan yang kedua adalah tulang cabang. Ini boleh teman-teman perhatikan. Ini merupakan bagian dari tulang cabang yang pangkalnya berasal dari ibu tulang daun. Tulang-tulang cabang ini disebut nervus claveralis. Dan yang selanjutnya adalah urat-urat daun. Urat-urat daun itu bagian-bagian kecil yang pangkalnya berasal dari cabang-cabang tulang daun. Ini disebut yang namanya vena. Ya, vena. Berdasarkan tulangnya, kita akan membedakan daun menjadi 4. Yang pertama itu bentuk tulang daun yang menyirip. Dan yang kedua itu adalah bentuk yang tulang daunnya, ini termasuk yang menyirip.
Yang selanjutnya itu adalah bentuk yang tulang daunnya menjari. Dan yang selanjutnya itu yang bentuk tulang daunnya melengkung, seperti ini. Dan yang selanjutnya yang bertulang daun sejajar. Yang selanjutnya yaitu tepi daun dengan nama ilmiah Margo. Di sini kita pasti berpikir kalau tepi daunnya itu sama semua. Ternyata tidak, teman-teman. Kita akan menemukan berbagai jenis tepi daun. Yang pertama yaitu yang tepi daunnya rata, sama seperti yang saya tunjukkan. Ini merupakan bagian dari tepi daun rata. Dan yang selanjutnya yaitu yang tepi daunnya yang bertoreh dengan nama ilmiah divisus. Yang selanjutnya yaitu ada yang tepi daunnya itu dengan tore yang merdeka. Di sini di tepi tore daun yang merdeka kita akan menemukan beberapa jenis. Yang pertama yaitu tepi daun yang bergerigi atau dengan nama ilmiah serratus. Dan yang kedua ada yang bergerigi ganda atau rangkap, itu disebut biseratus seperti pada gambar. Dan yang ketiga ada yang bergigi. Bergigi itu dinamakan dengan nama ilmiah Denatus. Yang selanjutnya yaitu ada yang beringgit dengan nama ilmiah Crenatut. Crenatut. Yang selanjutnya yaitu yang berombak. Yang berombak dengan nama ilmiah Repandus. Jadi teman-teman, saya kali ini akan membahas bagaimana itu daun majemuk dan bagaimana itu daun tunggal. Saya akan memberikan pembahasan dasarnya saja. Jadi, di daun tunggal itu terdapat ibu tangkai daun. Ibu tangkai daun. Nah, ibu tangkai daun ini dia hanya terdiri satu saja, tidak memiliki cabang lagi. Itulah yang disebut daun tunggal. Nah, untuk yang daun majemuk terdiri dari beberapa bagian. Jadi, daun majemuk itu seperti ini, teman-teman. Terdiri dari ibu tangkai daun. Ini ibu tangkai daun. Nah, anggap saja ini ibu tangkai daun. Nah, di ibu tangkai daun ini terdapat lagi ada ini seperti ini. Ini yang bagian kecil inilah yang dinamakan dari anak dari tangkai daun. Anak dari tangkai daun dengan nama ilmiah Petiolulus. Nah, jadi dia terdiri dari beberapa anak tangkai daun. Itu sudah termasuk bagian dari daun majemuk. Jadi, mulai dari helaian yang ini sampai inilah yang disebut dari anak daun. Kenapa dikatakan anak daun? Karena semisal sudah ada tangkai daun begini, sudah ada ibu tangkai daunnya, tapi dia memiliki lagi anak tangkai daun. Hanya begitu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.